Inilah Museum Seni Rupa dan Keramik yang kita cintai, terletak di Jalan Pos Kota nomor 1 Jakarta Barat. Kawasan ini biasa disebut kawasan kota atau kawasan Fathahillah. Gedung museum megah dan jumawa, tegak berdiri dalam sosoknya yang gagah. Ia bersebelahan dengan Museum Sejarah atau Museum Fathahillah dan berhadapan dengan Museum Wayang yang megah. Bangunan yang berano 1880 ini diciptakan oleh seorang arsitek Belanda bernama W.H.F.H. Reeders. Gedung ini sejak awal berdirinya dipergunakan sebagai Raad van Justitie atau kantor pengadilan dan dipakai pertama kali pada tahun 1881. Pada saat Batavia diperintah oleh Gubernur Pieter Meijer. Cobalah untuk mencermati lebih intens bangunan Museum Seni Rupa dan Keramik yang indah ini. Tatapan mata kita pertama kali akan tertumbuk pada pilar-pilar doria bangunan ini yang berjumlah 14 buah. Sungguh suatu keelokan tersendiri yang mengingatkan kita pada zaman Romawi kuno, di mana atap-atap bangunan yang berfungsi strategis, historis, dan kadang berbau politik dibuat dengan megah menjulang tinggi dengan tiang-tiang penyangga yang kokoh. Tiang-tiang bangunan seperti ini juga bisa kita jumpai pada zaman Mesir kuno, ketika negeri itu diperintah oleh para Fir'aun dan kini masih ada peninggalannya di sana-sini. Setelah mengagumi pilar-pilar doria yang 14 buah jumlahnya, kita menatap sisi dinding simetrik kiri dan kanan yang memiliki kisi-kisi dan jendela kayu yang daunnya terdiri atas bilah-bilah yang rapi. Model daun jendela dengan bilah-bilah kayu ini ternyata menyeluruh menempati semua ruangan bangunan museum. Untuk mengimbangi ketinggian pendapa bangunan ruangan pada dua sisi kiri kanan, terdiri atas dua lantai dan dihubungkan dengan dua tangga lingkar dari besi yang bisa dibongkar pasang. Amat indah ornamentik. Lantai ruangan atas terbuat dari kayu jati yang kuat, namun di sana-sini telah ada yang lapuk dimakan usia. Pada bangunan utama kita bisa menyaksikan dua ruangan yang simetrik di kiri dan kanan, persis di belakang pendapa. Saat ini, dua ruangan ini dipakai sebagai ruang kantor museum dan ruangan tamu dengan pintu-pintunya yang menjulang dan bersap dua. Memasuki ruang tengah gedung utama yang disebut Balairung, kita akan menerawang ke keleluasaan lantai batu hitam dan pada bagian agak menjorok ke dalam dibuat trap atau lantai yang lebih tinggi. Mungkin sesuai dengan fungsinya, ruangan inilah yang dahulu dipergunakan sebagai ruangan sidang pengadilan. Tempat di mana para hakim, panitera, jaksa dan terpidana berkumpul menempati diri sesuai dengan fungsi masing-masing. Persis di belakang Balairung terdapat pula dua ruangan simetrik yang saat ini menjadi gudang koleksi dan perpustakaan museum. Pada kiri kanan Balairung terhampar taman rumput dan pohon-pohon peneduh yang cukup indah. Memanjang ke belakang di kiri dan kanan bangunan utama, bersebelahan dengan taman dalam museum, terdapat ruangan-ruangan koleksi yang pada zaman dahulu kemungkinan merupakan kantor-kantor para penegak hukum, ataukah sel-sel tahanan sementara. Dua ruangan panjang kiri dan kanan gedung utama dipersatukan dengan koridor yang bertiang-tiang besi. Mengingat kebutuhan yang semakin kompleks, maka pada bangunan di atas kamar mandi dibuat ruang tambahan yang berfungsi sebagai gudang dan kantor museum. Museum Seni Rupa dan Keramik memiliki koleksi yang dapat menggambarkan kepada kita tentang keberadaan seni rupa Indonesia sejak zaman kuno hingga masa kini, yaitu foto-foto rekaman sejarah peninggalan masa lampau di tahun 4000 sebelum Masehi. Keramik temuan prasejarah dari daerah Buni dan Bekasi di tahun 1500 sebelum Masehi, lukisan Bali pada zaman klasik, terakota pada zaman Majapahit, keramik-keramik asing dari Jepang, Thailand, Vietnam, Cina, dan Eropa Barat. Begitu pula koleksi lukisan dan patung yang dapat mewakili keotentikan periode zaman.
dimulai dari zaman perintisan Raden Saleh tahun 1814 sampai 1880. Periode Moy Indi atau Hindia Jelita tahun 1908 hingga 1936. Periode Persagi dari tahun 1936 sampai 1937. Kemudian disusul periode Sanggar Seni dan Revolusi tahun 1937 sampai 1550. Koleksi-koleksi ini mengikuti ruangan panjang utara dengan sistematika yang nampak runtut dan terpasang secara indah dan artistik. Pada sisi sebelah selatan, berderet-deret karya seni lukis mewakili masa Akademi Seni Rupa di Indonesia. Dan masa-masa setelah Akademi menghasilkan seniman-seniman masa kini. Tak kalah apiknya adalah dengan terpajangnya patung-patung para akademikus seperti patung G. Siddhartha Sugio, patung Usman Effendi yang memiliki kekuatan artistik yang tinggi mutunya. Sungguh luar biasa indah dan menarik perhatian kita bahwa museum ini ternyata memiliki ikon Majapahit yang pernah jaya pada abad 13 hingga 14 di Jawa Timur. Berbagai koleksi berupa terakota menjadi masterpiece museum ini. Patung-patung celeng dan kepala atau figur orang, hiasan atap genteng, miniatur candi, simbol-simbol religi, perkakas dapur, kesemuanya terhampar dengan indah seakan menutup perhelatan tandang ke museum ini. Berbagai ragam keramik lokal yang dihasilkan oleh para pengrajin etnik atau daerah-daerah di seantero Nusantara dapat kita nikmati pula. Dengan menyaksikan keramik-keramik lokal itu, pikiran dan pandangan mata batin kita diajak mengembara ke sentra-sentra keramik di daerah seperti di Kelampok di Jawa Tengah, Batu, Singkawang di Kalimantan, Kasongan di Jogja, Buleleng di Bali, Batu Mulek di Lombok, juga dari Papua, Takengon di Aceh, dan lain-lain. Seluruh koleksi yang tersimpan di Museum Seni Rupa dan Keramik ini tersimpan secara bertahap berdasarkan berbagai usaha yang dilakukan oleh Pemda DKI Jakarta. Koleksi ini diharapkan memberi makna hidup bagi warga Jakarta dan dapat mengembangkan wibawa yang mantap kepada Jakarta selayaknya sebutan sebagai kota budaya. Jika perhatian kita arahkan ke koleksi keramik di museum ini, maka segeralah dapat terlihat dengan jelas adanya dua kelompok keramik yang amat menarik. Antara lain, keramik lokal yang terdiri atas keramik atau terakota yang merupakan artefak sejarah dan bernilai dan amat tua usia. Misalnya dari daerah Buni dan Mojokerto, Takengon, serta Tabanan. Keramik lokal dari daerah penghasil seperti keramik atau terakota yang masih bisa dilacak pembuatannya seperti Kelampok, Kasongan, Dinoyo, Singkawang, Demak dan Kudus, Pleret, Tabanan, Singaraja, dan lain-lain. Keramik kreatif yang dibuat oleh para seniman kreatif individual serta keramik asing yang terdiri atas berbagai segmen yang tidak terkira keindahannya. Antara lain keramik dari Cina, dari Thailand, dari Vietnam, dari Jepang, dan dari Eropa. Kedua kelompok keramik lokal dan asing pada Museum Seni Rupa dan Keramik yang sekarang terpajang rapi di kedua bagian induk terpasang menyebar di ruangan-ruangan lukisan. Hal ini semakin memantapkan eksistensi Museum Seni Rupa dan Keramik di tengah pergaulan masyarakat antar budaya yang setiap waktu menengok dan berdialog dengan museum ini. Sekarang marilah kita lebih meneliti detail sang masterpiece dari Buni. Sebuah periuk atau wadah yang diperkirakan dibuat oleh manusia prasejarah 3000 hingga 1500 sebelum Masehi yang kini berada di sebuah vitrin di museum ini. Benda yang amat sederhana dan terbuat dari tanah bakar ini pada kenyataannya menyimpan memori sejarah yang begitu penting dan filosofis bagi masyarakat pendukungnya.
yaitu masyarakat suku bangsa primitif yang mulai hidup menetap di lembah-lembah aliran sungai. Ditinjau dari bentuk-bentuknya yang sangat sederhana, terakota dari daerah Tabanan dan Maluku mungkin difungsikan sebagai perangkat religi atau simbol tertentu bagi masyarakat tradisional dan kehidupannya di suatu daerah. Bentuk deformasi figur manusia duduk ataupun bentuk patung yang sangat spesifik dan naif memiliki ciri primitivisme. Dari teknik ungkap dan bahan tanah liat yang kasar serta penalaran amat sederhana terhadap objek-objek manusia, kita dapat mengukur kebersahajaan tingkat intelijensi masyarakat saat itu, tingkat teknik yang telah mereka kuasai, serta komunitasnya yang bersifat primordialistis. Memasuki zaman klasik yaitu sekitar abad 5 hingga 14 Masehi pada saat agama Hindu dan Buddha berkembang di Jawa dan sebagian Nusantara. Peradaban manusia di wilayah Nusantara ini semakin maju. Hal ini ditandai antara lain dengan adanya peninggalan-peninggalan benda purbakala yang bersifat fungsional dan benda-benda seni yang indah dan artistik. Pada zaman ini, keramik telah menempati posisi penting dalam kehidupan sehari-hari sebagai perabot dan alat dapur, sebagai benda ornamen dan untuk memperindah rumah adat, untuk perlengkapan upacara agama, sebagai souvenir dan lain-lain. Simak di ruangan Majapahit, Museum Seni Rupa dan Keramik yang megah ini. Di ruangan tersebut tidak bisa tidak, mata kita senantiasa berhamburan dengan benda-benda purbakala berupa gerabah dari berbagai bentuk dari desa Trowulan. Disinilah pernah jaya kerajaan Majapahit yang telah memilih suatu sistem pemerintahan yang sangat mapan di Jawa Timur pada abad ke-14. Hampir seluruh koleksi gerabah Majapahit ini bermutu tinggi. Sejak dari patung-patung manusia, celengan, pahatan di candi, gerabah sempalan rumah, vas bunga berhias patung-patung, arca, perangkat ibadah, kendi dengan berbagai bentuk dan model. Yang amat membanggakan dari upaya pengkoleksian ini, Museum Seni Rupa dan Keramik memiliki masterpiece klasikal yang dapat menyingkap tabir konstelasi masa-masa keemasan Majapahit Raya. Dalam koleksi yang mempesona dan indah, memiliki benang emas kecerahan yang mengingatkan kita pada kejayaan abad ke-14 di Jawa Timur dari dinasti Majapahit. Keindahan lain koleksi keramik Museum Seni Rupa dan Keramik Jakarta bisa ditengok pada keramik etnis dari berbagai daerah penghasil, semisal Kasongan Yogyakarta yang kaya variasi hias dan bentuk, vas bunga berbentuk kuda dan perahu, gajah, dan lain-lain. Dari desa Temanggung, spesifik menguasai teknik pembakaran guci dan gentong hias. Dari Pleret Jawa Barat, yang telah menguasai metode glasir untuk berbagai wadah, guci, gentong, vas, dan lain-lain. Dari Kelampok, Jawa Tengah, selain didapat keramik yang masih mengikuti bentuk konvensional, seperti misalnya kendi, vas bunga, gentong, para pengrajin daerah ini juga mampu membuat bentuk-bentuk kreatif dengan hiasan pada permukaan dan glasir yang cemerlang. Sementara koleksi museum dari Probolinggo, Jawa Timur terlihat mengikuti gaya dan bentuk yang telah ada, seperti toples atau lodong kendi, vas bunga, gentong, dengan penggarapan glasir dan warna yang terkesan antik. Masih tentang keramik, Museum Seni Rupa dan Keramik menyimpan pula koleksi keramik kreatif karya seniman modern Indonesia yang tidak asing lagi. Mereka antara lain Girindra Sugio, Sarnadi Adam, Indro Sungkowo, Keng Sien, Sri Hartono, Agus, Mustika, Dadang Kristanto, Suhaimi Barmawi, Mustadi, Zainal Mahmud, Purnomo. Dengan gerabah-gerabah keramik mereka yang berciri kreatif serta berkarakter. Kini marilah kita mencermati kembali vas bunga yang amat anggun dari dinasti Ming yang ada di ruangan ini. Vas bunga yang berukuran besar menjadi kebanggaan Museum Seni Rupa dan Keramik dengan hiasan naga dan kembang-kembang
yang terdiri atas berbagai warna. Dinasti Ming adalah salah satu dari banyak dinasti raja-raja di Cina Tiongkok pada sekitar abad 16. Pada zaman Ming ini, keramik menemukan puncak-puncak penggarapan kreatif, baik dilihat dari teknik glasiran, pewarnaan, serta kematangan pembakaran. Boleh dibilang pada dinasti Ming inilah keramik Cina amat kesohor dan mulai tersebar ke berbagai belahan dunia. Vas bunga koleksi Museum Seni Rupa dan Keramik yang berbibir lebar, bergelombang mirip teratai ini menjadi salah satu masterpiece yang sulit dicari duanya. Juga satu guci putih yang meriaskan naga peninggalan dinasti Qing di abad 18 merupakan bukti keunggulan dan kesuksesan teknologi perkeramikan di Cina pada zaman itu. Perhatikan warna glasirnya dan hiasan yang indah teksturnya. Keramik-keramik asing di Museum Seni Rupa dan Keramik ini amat beragam dengan aneka keindahannya. Dapat kita lihat di ruangan yang anggun ini, wadah dan cepuk, buli-buli dari Vietnam, guci dari Burma abad 16 Masehi. Piring-piring dan mangkuk dari Thailand abad 15 Masehi, vas bunga, piring-piring, mangkuk, kendi dari Jepang. Ini adalah dunia fantastik ketika kita lalu dihadapkan pada waktu yang berjalan mundur jauh-jauh ke belakang, ke zaman kekaisaran di Cina dan Jepang yang memiliki martabat budaya yang tinggi. Berbagai keramik dari Eropa dapat kita lihat dalam berbagai wujudnya, antara lain piring-piring besar, nampan, vas bunga. Pada umumnya keramik Eropa di Museum Seni Rupa ini telah memanfaatkan cara pengerjaan fabrikan dan sangat stylistik. Jika keruntuhan jejak tanah dalam bentuk seni keramik di Indonesia cukup memiliki bukti-buktinya yang provan, maka segmen seni rupa pada Museum Seni Rupa dan Keramik, utamanya seni lukis dan seni patung, tidaklah serumit seni keramik. Setelah kita melakukan perserikatan pada seni rupa pramodern dan klasik yang ragamnya dapat terlihat jelas pada ruangan pengenalan sejarah di museum ini, misalnya dengan menyaksikan foto-foto patung waruga, totem dan menhir, gambar di dinding goa, gambar perlambangan Jawa, tulisan Bali kuno, lukisan plastik Bali, dan seterusnya. Kita kini sampai pada awal seni rupa modern Indonesia. Siapakah perintisnya? Sebuah nama yang tentu amat lekat di hati kita. Tak lain dan tak bukan adalah Raden Saleh. Ya, Raden Saleh yang tahun kelahirannya sering menimbulkan tafsir berbeda, pernah ditulis lahir di tahun 1807, 1811, 1814 dan wafat pada tanggal 23 April 1880. Makam Raden Saleh dan istrinya R.A. Danudirejo kini masih dapat kita temui di Desa Bondongan, Bogor Selatan. Benarlah kata orang, Raden Saleh adalah pelukis modern Indonesia pertama yang melukis dengan metode dan cara-cara barat. Gaya yang diciptakannya naturalisme romantik, amatlah berbeda dengan pada umumnya gaya seni lukis tradisional Indonesia yang bergaya dekoratif dimensional. Karya-karya Raden Saleh utamanya ingin menggambarkan kehidupan dan pemandangan alam yang romantis naturalistik, disertai dengan adegan-adegan yang terkadang syarat konflik. Itu misalnya dapat kita contohkan pada karya beliau yang kini menjadi koleksi Museum Redatama Istana Negara, Perkelahian dengan Singa, penangkapan Pangeran Diponegoro, Menanti Mangsa, yang melukiskan suami istri pulang ke desa diintip oleh 2 ekor harimau. Sebagian besar kehidupan Raden Saleh yang berada di Batavia dan Eropa hidup bersama dengan orang-orang barat yang mendidiknya menjadi termasyur dan intelektual. Sejak tahun 1817 hingga tahun 1853, lalu kembali ke Eropa tahun 1878. Menentukan sikap dan prinsip-prinsip hidup keseniannya dengan amat jelas, modern. Setelah Raden Saleh wafat tahun 1880,
periode seterusnya nampak ada suatu gairah untuk membuat karya-karya yang mencitrakan Indonesia itu indah. Mazhab Hindia Molek yang sepenuhnya menggambarkan pemandangan alam yang cantik jelita tentang Indonesia. Dimotori oleh R. Abdullah Suryo Subroto pada awal tahun 1900-an. Selain tokoh-tokoh pribumi tersebut, pelukis-pelukis Belanda yang menetap di Indonesia, semisal Theo Meyer, Ernest de Zentje, Jean-Franc Sacher, Sayer, Bonnet, Walter Spies adalah mereka yang meramaikan dunia seni rupa pada mazhab Hindia Molek. Mazhab Hindia Molek ini menjadi populer dengan hadirnya Raden Basuki Abdullah, putra Abdullah Suryo Subroto yang amat mahir melukis potret para bangsawan. Di ruang pajang Museum Seni Rupa dan Keramik dapat kita lihat keelokan karya-karya Wakidi, Basuki Abdullah, Le Manfong, Ernest de Zentje yang kesemuanya mewakili zaman keemasan Hindia Molek itu. Lukisan Basuki Abdullah bertajuk Gadis misalnya, menggambarkan keayuan seorang gadis yang dilukis menyamping dengan tatapan mata yang sayu. Tahun 1937 adalah era kebangkitan dalam seni rupa Indonesia, manakala S. Sujoyono, Agus Jaya dan kawan-kawan mengumandangkan Persagi, Persatuan Ahli Gambar Indonesia. Kesadaran demokrasi dan usaha-usaha menuju cita-cita Indonesia merdeka telah membalut kesenian para tokoh Persagi seperti Sujoyono dan Agus Jaya. Sebaliknya menurut kritikus Sudarmaji, eksistensi Persagi memiliki konsepsi dasar yang amat jelas antara lain bidang politik, yaitu untuk tujuan pencapaian Indonesia merdeka dan memiliki kebebasan demokratik termasuk dalam kesenian. Bidang kulturan, ingin membentuk iklim budaya yang segar dan berbeda dengan keaslian kultural terdahulu yang dicengkram oleh kaum penjajah. Bidang pendidikan, menciptakan suatu kesadaran terhadap jiwa nasionalistis dengan membuka praktek pengajaran cinta kebangsaan dan cinta kesenian Indonesia sendiri. Cobalah lihat lukisan S. Sujoyono yang berjudul Alangkah Indah Tanah Airku yang melukiskan 3 wanita menatap keindahan alam Indonesia dengan kualitas artistiknya yang begitu tinggi. Penggarapan brush stroke-nya yang ekspresif menunjukkan kekokohan sikap kreatif pelukis yang lahir di kisaran Sumatera ini. Warna-warna yang segar dan cemerlang terbabar sebagai paduan kompositoris yang elok mendukung bentuk-bentuk realistis figur-figur dan alam yang dilukisnya. Tak jauh dari karya S. Sujoyono ini, kita dapat melihat lukisan Agus Jaya yang menggambarkan penunggang kuda sedang memanah. Lukisan ini mengingatkan kita pada dongeng-dongeng rakyat atau pewayangan di Indonesia yang kaya pesan dan ritual religiusitas. Bicara Persagi, tentunya kita harus pula menyebut nama-nama Heng Ngantung, Oto Jaya, Surono, Sukirno, Ramli, Abdul Salam, S. Sudiarjo, dan Hendro Jasmoro. Di museum ini kita juga dapat melacak karya Heng Ngantung, Sukirno, dan lain-lain yang memiliki ciri masing-masing yang menunjukkan keakuannya. Pada zaman penjajahan Jepang di tahun 1942, seluruh kegiatan kesenian dan kebangsaan yang bercita-cita pada kemerdekaan Indonesia dilarang oleh Jepang, kecuali yang diselenggarakan oleh pemerintah Jepang. Maka seniman seni rupa seperti Sujoyono yang berjiwa nasionalisme itu tetap ingin eksis membimbing jiwa-jiwa nasionalisme, kendatipun lewat Putra atau Pusat Tenaga Rakyat yang didirikan oleh Jepang. Dari organisasi Putra ini muncullah nama Avandi yang dibina oleh S. Sujoyono untuk meneruskan alur kerja Persagi. Museum Seni Rupa dan Keramik tak luput memiliki karya Avandi dengan cirinya yang khas, carut-marut, namun memiliki daya pukau dan ekspresivitas yang bagaikan mahma menyebar dari perut gunung berapi.
Juga di museum ini dapat dilihat karya-karya perjuangan Ichi Tarmizi, S. Sudiardjo, Hendra Gunawan, Bais Sasmita yang memiliki konsep berkesenian yang mencita-citakan kemerdekaan Indonesia. Pengantin revolusi misalnya, karya masterpiece Hendra Gunawan yang saat ini menjadi kebanggaan Indonesia terpasang di Balairum Museum Seni Rupa dan Keramik. Pada karya ini dicitrakan suatu romantika alam perjuangan tahun 1945. Di sini, seorang laskar menikah dengan seorang gadis Sunda naik sepeda. Cerita yang terdokumentasi museum ini ternyata lukisan ini diciptakan oleh pelukis H. Gunawan pada saat ia berada di daerah Kerawang untuk mengawal revolusi Indonesia. Museum Seni Rupa dan Keramik ternyata menjadi dokumentasi yang runtut ketika kita memasuki alam kemerdekaan, kehidupan sanggar dan dunia akademi. Di museum ini terpajang karya-karya para tokoh yang ikut berjuang membela dan mengawal kemerdekaan Republik Indonesia serta mendirikan sistem pendidikan kesenian di sekolah formal, ASRI, ITB, IKIP, semisal Avandi, Hendra Gunawan, Rusli, Kusnadi, Sri Hadi Sudarsono, G. Sidarta, Sugio, Ahmad Sadali, Mokhtar Apin, Popo Iskandar, Usman Effendi, Zaini, Fajar Sidik, Nasar, Widayat, serta Abbas Ali Basyah dan lain-lain. Nama-nama di atas selain menegakkan suatu alam kreativitas yang amat mandiri, pun merupakan tokoh-tokoh karismatik yang ingin mendidik dan menelurkan seniman-seniman akademistik yang kemudian menjadi seniman-seniman kesohor di Indonesia hingga sekarang ini. Hasil didikan akademisi mereka antara lain pada dekade 60-an. Di sektor-sektor seni lukis dapat disimak di Museum Seni Rupa dan Keramik seperti Nyoman Gunarsa, Irsan Mulyadi W, Joko Pekik, Sunarto PR, Sunaryo Suwaji. Pada dekade 70-an antara lain menghasilkan seniman-seniman Abdul Rahman, Sri Warso Wahono, Nunung W.S., Salim M. Lukisan-lukisan mereka ini kini terpasang di ruang museum dengan keapikan masing-masing yang berkarakter. Pada dekade 80-an, museum ini menyimpan koleksi seniman-seniman antara lain Ivan Sagito, Alex Lutfi, Agus Burhan, Subandio, Sarnadi Adam, dan Dede Eri Supriya. Pada dekade 90-an di museum ini dapat pula kita lihat keelokan karya lukis Nasirun yang berciri surrealistik. Pada dekade 2000-an kita saksikan karya Imade Sukedana yang memiliki ciri goresan yang amat ekspresif. Tentu jika terobosan-terobosan sejarah ingin kita buka lebih lebar lagi pada tiap dekade akademis sejak tahun 1954 berdirinya ASRI dan 1960-an berdirinya ITB yang disusul oleh sistem perguruan tinggi seni di IKIP negeri, kehadapan kita dapat dicatat nama-nama seniman lain yang bermunculan dengan gaya, ciri, dan karakteristik yang amat beragam dan semakin memperkaya dunia seni rupa Indonesia. Kini tinggal apa mau kita dengan fenomena sejarah seni rupa yang telah menjadi harta warisan Indonesia ini? Dapatkah kita menjaga dan mengawalnya? Dapatkah kita melestarikan dan mengembangkannya? Dapatkah kita membawanya ke ajang yang lebih bersifat universal?